Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha ibu-ibu sarehat sadayana? Alhamdulillah. Iya nyariosna ngomong Sunda tetapi ada campur. nya ibu-ibu hatur nuhun kasumpinganana tos ngiring ngabatosan kanggo promosi kesehatan. Jadi ya teh tujuanana teh kanggo ibu-ibu teh mengetahui sekilas tentang giji-giji menopause. Jadi menopause teh pas waktu-waktu mau menuju lanjut usia gitu ya Bu ya. Mungkin dari materi yang lebih jelasnya lagi akan dijelaskan rekan-rekan ya dari Teh Rika yang pertama ya Bu ya. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan hari ini, dan terima kasih juga kepada Ibu RT ya selaku yang mempunyai tempat gitu ya, sudah mempersilahkan kami untuk melakukan penyuluhan gizi pada menopause. Oke, boleh dibagiin dulu repotnya. Cuma ikan menopause. Oh iya, kurang. Ya baik ya, di sini ibu-ibu udah pada vaksin semua? Sudah. Alhamdulillah sudah. Ya ibu-ibu, kita lihat sama-sama di kertas ini sudah ada tertera gizi-gizi sehat bagi lansia, bagi usia lanjut. Kita lihat dulu pada yang status gizi pada usia lanjut, yang atas ya Bu ya, yang sebelah sini. Nah, di sini dituliskan bahwa penurunan kemampuan dalam mengunyah makanan. Ibu-ibu yang lanjut usia mengalami ya. Sekarang udah pada susah mengunyah ya Bu ya? Iya, jadi nggak bisa makan yang keras-keras gitu. Paling yang sayur yang lembek-lembek ya Bu ya. Karena susah mengunyah tadi. Lalu yang kedua, penurunan cita rasa terhadap makanan akibat berkurangnya kinerja indera pengecap. Pasti di sini ibu-ibu juga yang usia lanjut indera pengecapnya suka kurang ya. Maksudnya kayak misal nanti saya masak, kata saya teh udah asin, kata ibu mah belum kerasa gitu ya. Seringnya kayak gitu ya kejadiannya. Lalu yang selanjutnya, penurunan kinerja gerakan usus dapat menimbulkan konstipasi. Nah, di sini juga nanti kinerja usus ibu-ibu pada usia lanjut itu akan menurun gitu kan, akan terjadi konstipasi. Lalu yang selanjutnya, pengeluaran enzim-enzim juga dapat lambung itu menurun sehingga porsi makanannya tidak dapat dicerna dengan baik gitu ya. Jadi usus ibu itu kan tadi karena ada penurunan kinerjanya, yang diterima juga akan menurun gitu. Lalu yang selanjutnya, kecepatan penyerapan zat gizi. Mangga ibu, ya mangga ibu nggak apa-apa di sebelah sini. Ya, yang selanjutnya gangguan kemampuan motorik atau bergerak sehingga lansia tidak bisa menyiapkan makanannya sendiri. Mengalami ya Bu ya, usia lanjut itu kan sudah susah bergerak. Kadang minta, nah ambilin minum. Nah ibu mau makan, misalnya sok kayak gitu kan ya Bu ya. Ini ngomongnya campur nggak apa-apa ya Bu ya. Ya, lalu yang selanjutnya dilihat pada proses menua Bu. Yang sebelah sini yang bawah, di situ dituliskan bahwa massa otot yang berkurang dan massa lemak yang bertambah mengakibatkan jumlah cairan tubuh berkurang yang diakibatkan oleh wajah suka mengkerut dan kering ya Bu ya. Ya juga bisa dilihat ya sama kita sama-sama bahwa kalau yang usia lanjut itu wajahnya sudah agak keriput, agak mengkerut gitu. Jadi daya tahan tubuhnya juga iya. Daya tahan tubuhnya juga udah menurun ya Bu ya, udah cepet capek, udah jalan sedikit udah capek, udah keringetan. Kadang napasnya juga suka seseknya Bu ya. Iya, kalau udah usia lanjut mah ya. Terus ada muncul garis-garis di ini pada wajah, pada tangan tadi karena mengkerut gitu ya Bu ya. Iya, lalu yang selanjutnya gangguan pengecapan. Tadi indera perasa ibu-ibu yang lanjut usia ini sudah kurang. Nah, yang selanjutnya ibu-ibu merasakan tidak di usia yang sekarang ini perut cepat kembung. Kadang nggak tahu nih gara-gara apa, tapi perutnya kerasa kembung terusnya. Iya. Terus yang selanjutnya kita masuk pada gizi yang dibutuhkan oleh ibu-ibu yang usia lanjut. Nah,
Yang di sini yang dibutuhkan oleh ibu-ibu, sebelum saya menjelaskan, saya mau tanya dulu kepada ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu suka mengkonsumsi apa nih? Sayur-sayuran apa, Bu? Bayam. Bayam. Sayur sop. Iya, sayur sop. Iya. Iya. Nambah nafsu makan ya, Bu ya. Ya, jadi di sini juga nanti kalau misalkan masak sayur-sayurnya itu dilihat dulu tuh, Bu ya. Yang kita itu ibu-ibu yang lanjut usia ini butuh karbohidrat. Karbohidrat ini ada telur, ada nasi ya Bu ya. Nasi kan makanan sehari-hari ya, makanan pokok. Lalu yang kedua ada lemak. Nah, lansia juga ini dianjurkan untuk mengurangi konsumsi lemak. Nah, jadi jangan makan makanan yang mengandung lemak yang tinggi gitu ya. Ibu bisa mengkonsumsi buah alpukat, madu juga ibu bisa ya Bu ya. Terus jagung seperti itu. Lalu yang selanjutnya vitamin dan mineral. Nah, vitamin sama mineral ini sangat dibutuhkan ya Bu ya. Apalagi usia ibu kan sekarang udah bertambah, udah usia lanjut gitu. Jadi energi itu dibutuhkan. Jadi kalau misalkan minum itu normalnya kan 8 gelas sehari ya Bu ya. Ya, jadi jangan kurang dari itu, nanti tubuh kita bakal kering gitu di dalam tubuh kita tuh ya. Karena kita kurang minum tadi. Nah, protein nih ibu-ibu yang makan daging tuh banyak proteinnya, bisa diambil dari situ. Nah, saya punya tips cara-cara hidup sehat itu bagaimana, ibu bisa lihat di atas. Ya, di atas. Menciptakan pola makan yang baik, kemudian bersahabat dengan makanannya. Menciptakan pola makanan yang baik itu secara teratur. Bersahabat dengan makanannya tuh ibu harus suka dengan makanan itu. Jadi ibu bisa lahap makannya ya. Jangan, bukan kayak yang terpaksa gitu kan. Terus yang selanjutnya makan makanan yang mengandung zat gizi seperti biji-bijian, sayuran tadi yang hijau. Lalu makanan laut bisa ditambah ikan seperti itu ibu ya. Lalu yang selanjutnya santapan makanan yang mengandung vitamin D untuk mencegah tulang agar tidak kropos gitu. Udah suka ringkih ya Bu ya, berdiri juga nggak bisa lama-lama ya Bu ya, karena kurang vitamin D itu Bu. Jadi harus makan makanan yang bervitamin D. Lalu yang selanjutnya mempertahankan berat badan ideal. Jadi ibu juga walaupun usianya sudah lanjut tetap harus mempertahankan ya berat badan ibu tuh, jangan sampai yang over gitu, jangan yang gendut banget kan, itu juga nggak baik ya, nanti obesitas. Yang selanjutnya itu olahraga teratur. Nah, olahraga ibu-ibu di sini nggak usah yang capek-capek, jalan-jalan 20 menit gitu ya, paling dia nyapu-nyapu udah keringetan gitu ya Bu ya. Ya mungkin cukup sekian dari saya, nanti dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Teh Rika dari penjelasan gizi sehat bagi lansia. Apakah ibu-ibu sudah bisa dipahami? Nanti bisa dibaca-baca lagi ya Bu. Mungkin untuk sesi pertanyaannya nanti ada di akhir. Tapi sekarang dilanjut dulu ya Bu sama rekan-rekan. Ya ada yang masih mau jelasin. Gimana tadi? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sebelumnya tahu nggak sih apa itu menopause? Ada yang tahu nggak di sini? Menopause itu berhenti haid. Ya ibu, betul sekali. Menopause adalah 50 ke atas lah. Iya benar. menopause adalah haid terakhir pada wanita yang juga sering diartikan sebagai berakhirnya fungsi reproduksi seorang wanita. Nah, di sini ada tanda-tanda gejala menopause. Yang pertama itu ada perdarahan. Perdarahan di sini adalah perdarahan yang keluar dari vagina. Tidak seperti menstruasi yang datangnya teratur, perdarahan yang terjadi pada wanita menopause tidak teratur. Nah, gejala ini terutama muncul pada saat permulaan menopause. Perdarahan akan muncul beberapa kali dalam rentang beberapa bulan untuk kemudian berhenti sama sekali. Karena munculnya pada masa awal menopause, gejala ini sering disebut gejala peralihan. Nah, jadi tiba-tiba muncul kayak flek-flek gitu ibu-ibu. Ada yang suka kan di sini? Pertamanya menate sakit-sakit, Ya. sedikit terus sebulan 3 bulan ke sana teh banyak gitu Ya, nanti muncul lagi gitu ya. Jadi nggak nentu. Terus? keluar banyak itu sedikit lagi udah berhenti. Ya, terus yang kedua di sini ada rasa panas dan keringat malam. Ibu-ibu suka keringetan kalau malam-malam? Iya. Nah, rasa panas sering dialami wanita yang memasuki masa menopause. Nah, perasaan ini sering dirasakan mulai dari wajah menyebar ke seluruh tubuh. Nah, rasa panas ini sering disertai dengan warna kemerahan dan pada kulit dan berkeringat. Nah,
malam-malam suka haredang ya ibu-ibu. Kamu nu hamil mah. Susah gerak. Nah, di sini ada sampai saat ini belum ditemukan metode untuk memperkirakan pada usia berapa fenomena ini akan muncul dan kapan akan berakhir. Rasa panas ini bahkan sudah terjadi sebelum seorang wanita memasuki masa menopause. Gejala ini akan menghilang dalam 5 tahun pada sekitar 80% wanita. Sisanya akan terus mengalami sampai dengan 10 tahun. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Maka Teh Dea dilanjut. Nah, ibu-ibu tadi sudah dijelaskan oleh Teh Dini ya. Yang selanjutnya di sini, nah sayangnya di samping rasa panas dan kemerahan, penderitaan wanita yang sedang menopause tidak berhenti di situ ya Bu. Jadi setiap malamnya ibu akan ditambah keringatan di malam hari, gerah ya Bu. Terus gejala ini tentu akan mengganggu pola tidur ibu ya Bu. Jadi akan selalu kurang tidur. Nah, yang selanjutnya ada gejala pada vagina, yaitu muncul akibat dari perubahan yang terjadi pada lapisan dinding vagina. Jadi vagina akan menjadi kering dan kurang elastis akibat dari penurunan kadar estrogen. Selain itu, muncul pula rasa gatal pada vagina ibu. Yang lebih parahnya adalah rasa sakit saat berhubungan seksual. Perubahan pada vagina ini juga mengakibatkan wanita menopause rentan terhadap infeksi vagina. Nah, yang selanjutnya di sini ada gejala perkemihan, yaitu yang terjadi pada lapisan vagina juga terjadi pada saluran uretra ya Bu. Uretra itu adalah saluran yang menyalurkan air seni dari kandung kemih keluar tubuh. Nah, saluran uretra juga akan mengering, jadi menipis dan berkurang keelastisannya. Akibat dari penurunan kadar estrogen itu ya Bu, perubahan ini akan menyebabkan wanita menopause rentan terkena infeksi saluran kencing. Jadi selalu ingin kecil. Beser. Jadi beser Iya. ya. Ya ibu, selanjutnya ya di sini sharing aja ya. Tadi kata teman-teman ya, kan gitu. Tadi ya sering gerah gitu ya. Nah, diusahakan pakai kainnya itu yang menyerap keringat agar pas nanti ibu-ibu itu enggak gerah. Nah, bisa tadi kan ya buat vagina itu kering. Nah, celana dalamnya harus diperhatikan juga di sini itu. Nah, untuk celana dalamnya itu jangan yang keras-keras kayak gitu, tapi yang biasa Sutra, ya, nah gitu Bu. Yang dipakai nyaman. Karena tadi nanti juga gak nyaman ya, apalagi vaginanya sudah kering. Nah, untuk tadi sayuran-sayurannya, di sini ibu ada yang suka sayuran semua apa? Ada yang enggak? Suka Sayur-sayuran, buah-buahannya suka semua. Suka kalau ada duitnya beli buah. Iya, alhamdulillah ya kan banyak ibu-ibu yang tidak suka gitu. Nah, bisa kalau kan suka bosen ya Bu, itu lagi. Nah, ibu-ibu juga bisa diolah gitu ya. Nah, olahannya itu bisa dibuat bolu, keripik ya. Nah, itu juga untuk kandungan vitamin, gizinya juga bagus buat cemilan ibu-ibu. Nah, mungkin ya gitu. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh Bu, ada kami semua. Mangga Tempi. Ibu-ibu gimana dari penjelasan teman-teman tadi gizi kesehatannya, statusnya juga yang ada di leaflet yang udah ibu baca-baca semua. Dari penjelasan Teh Rika, Teh Dini, Teh Dea dan Teh Ayu, apakah ada yang ingin ibu-ibu pertanyakan seputar menopause gitu Bu? Yang sudah menopause teh yang banyak dialami ibu-ibu menopause teh itu kaki. Sering kaki teh kesemutan, sakit lah, berdiri agak susah. Paling itu yang banyak keluhan ibu-ibu, si semutan teh Ya, itu berarti dari vitamin D ibu-ibu itu kurang gitu. Jadi moyang ya dari segi vitaminnya gitu ya. Vitamin yang ibu konsumsi itu dari vitamin D-nya kurang, jadi ke tulangnya juga nggak enakan ya. Ya itu tadi kalau misalkan itu bisa sering berjemur, jadi si tulang teh kembali lagi elastis, bukan apa langsung kembali elastisnya. mencegah lah. Ya setidaknya mencegah gitu ya Bu.
Apa lagi Bu? Boleh ditanyain? Masa ibu-ibu ada ditanyain. Yang menopause Jadi tadi teh menopause apa? ya berarti Udah menopause apa? Atau ada yang gejala? Redang gitu itu teh memang tiap hari atau saat tertentu aja itu kan gejala. Iya. Itu timbulnya tiap hari atau Enggak, jadi itu mah tergantung hormonnya. Kalau misalkan dia hormonnya lagi nggak bagus, pasti itu teh ya mulai ngerasa ngerembes gitu. Itu juga nggak semua dialami sama yang menopause, paling yang tertentu karena hormonnya itu sudah menurun gitu. Nah, dan biasanya itu ibu lahirannya itu di malam hari ya. Nah, untuk pakaiannya juga harus ya jangan yang ini gitu, jangan yang seksi-seksi aja. Gitu. Yang menyerap keringat gitu. Kan kalau nggak menyerap keringat kan nanti banjir di badannya ya Bu. Dari katun ya, jangan Iya. yang kayak sipon-sipon gitu lah. Yang enakan Yang enakan aja, yang yang nyerap keringat. Ya coba ibu-ibu, saya mau ada satu yang bisa menjelaskan kembali dari PTTT yang tadi menjelaskan gitu. Menopause itu apa, giginya itu kira-kira dibutuhkan itu apa. Kita belajar aja sama-sama ya Bu ya. Yang dibutuhkan sama ibu-ibu, tak buah-buahan. Iya. Iya. Terus gigi itunya daging, ikan. Iya. Olahraga yang bagus, ajaran kaki Senam dulu. Iya. Biasanya kan ada senam. Iya, iya. Jangan santai juga Bu bisa ya. Gak usah yang berat-berat buat ibu. Gak usah angkat barbel Bu. Jalan aja. Sudah berkeringat ya Bu ya. Ya, kaki juga udah bagus tuh ya. Minimal 20 menit. Iya. Jangan lupa berjemur pagi-pagi, jangan tidur sampai siang Bu. Ikut berjemur, kan ada panas pagi itu kan bagus ya buat tubuh. Jadi sering-sering berjemur. Suka berjemur Bu kalau pagi? Suka. Suka banget. Banget dia dari air. Suka benar. Tiap hari. Dan suka Sariono neng ayeuna mah udah jadi warna we. Suka. Iya, corona. Ibadah nanti banyaknya berjemur ya Bu ya. Iya. Kepala sakit kepala. Da ari pas kumaha sok itunya sok teu enakeun dieu teh. babari Dari capek. Bari emang babari wareng. Babari lapar. Bisa ya dan padat. Ya itu aja palingnya. Terika mau nanya dong, jadi menopause itu dimulai dari umur berapa sih? Coba ibu-ibu ada yang tahu nggak? 55 atau 50 45 lah. Ada yang 45 juga ada yang 50, kebanyakan 50 ke atas lah. Iya. Nah, kalau misalnya memasuki menopause itu udah 40 tahun itu udah mulai memasuki sebenarnya. Ya. Ya kalau usia 40 tahun misalnya ibu itu udah ada gejala, nah itu teh jangan khawatir, itu udah tanda-tanda gitu. Nah nanti mungkin di 45 terjadinya menopause. Flag gitu kan suka ada. Ke atas. Bagaimana ibu-ibu udah cukup paham? Iya, insya Allah paham ya. Terima kasih ya ibu-ibu ya atas waktunya. Sudah mungkin hadiahnya adalah ilmu yang bermanfaat ya Bu ya. Hadiahnya udah dikasih ilmu tadi ya dari teman-teman, dari saya juga. Ini juga kertas ini boleh dibawa sama ibu-ibu. Bisa lupa, aduh tadi teh saya habis belajar apa ini, harus makan apa ini. aja keriput naon coba. Apa Bu? Wajah keriput kudu dilobakeun seuri ulah cemedut jalan seuri perawatan ayo cemedut Pak beuki keriput hari habis saja medun berarti kudu loba ketawa kudu loba senyum sumringah ceria bahagia bersama Lihat. Waalaikumsalam, nikmati hidup aja ya Neng, intinya ya. Nah untuk Dari hati itu harus ikhlas. sama Ini kali iya ibu-ibu cenah ieu taruh bos Iya tentang menopause.
rajin pada darah rajin yang udah usia kesana mah pada senam terus. Iya, ibu-ibu dong. Kalau nggak puas senam mah di rumah gue. Yuk sama saya. 1, 2, 3. Yang penting kelek berkeringat. Di RW 9 mah senam dari Senin sampai Minggu teh ada, tiap hari ada. Iya, ibu-ibu jangan malas ya. Iya. Minggu Biar Senin pulangnya Selasa Rabu ada. Bagus Bu. Awet muda juga nanti yang waktu. Sehat. Dan awet tua. Kadang yang banyak ini kesemutan tangan, Iya. gula itu rata-rata ibu teh konsul di posyandu oge. Jangankan yang ibu-ibu ya, kadang kami juga kalau lagi tidur sok kesemutan, atau kram gitunya. Sok kadang-kadang sok tiba-tiba datang teh kadang ke arah sana naonnya. Jadi nggak usia ibu aja, usia saya tuh tak jadi kebasnya ke arah sana naon. Kemarin tuh udah bilang udah Oh, nyebutnya ada Pak Ahmad udah kesana dikira ya ibu-ibu semuanya. Mungkin dari pembahasan gizi pada menopause disebutkan sekian. Nggak ada pertanyaan lagi. Ibu-ibu udah pada pinter. Ibu-ibu yang sehat-sehat ya, jangan lupa berbanyak jalan-jalan meski 20 menit supaya nggak ya Iya, banyak minum juga terus berjemur gitulah apalagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.